Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Salah satu rukun Islam yang pokok adalah zakat. Sebelum Islam datang, ada semacam pungutan-pungutan yang diadakan oleh para penguasa kepada rakyat, yang diambil secara paksa oleh para penguasa dengan tujuan adalah kemakmuran penguasa itu sendiri. Semacam pajak, akan tetapi tidak diatur untuk kepentingan rakyat-rakyat yang lemah. Setelah Islam datang, cara praktek-praktek seperti ini, cara-cara seperti ini kemudian dijungkir balikkan oleh Islam, kemudian ditentang secara keras oleh Islam dengan konsep yang ditawarkan oleh Islam, yaitu zakat. Zakat jelas kepentingannya adalah untuk membela kaum lemah. Pajak yang dipraktikkan sebelum Islam datang itu kepentingannya adalah untuk kemakmuran para penguasa. Di sini perbedaan yang sangat menonjol, sehingga Islam banyak ditentang oleh para pembesar-pembesar kaum Quraisy pada waktu itu. Selanjutnya, kenapa para penguasa pada waktu itu mempraktikkan pajak atau upeti atau pungutan dengan paksaan? Karena mereka mempunyai satu alibi bahwa harta yang dimiliki rakyat, selama rakyat itu di wilayah kerajaan mereka, selama rakyat itu di bawah naungan kekuasaan mereka, maka apa yang dimiliki oleh rakyat itu pada hakikatnya juga milik mereka juga. Berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Islam. Konsep yang ditawarkan Islam melalui zakat mengatakan bahwa harta yang dimiliki oleh orang Islam itu adalah hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun mereka mendapatkan dengan jerih payah, dengan cucuran keringat, akan tetapi karena ini hakikatnya milik Allah, maka harus diatur oleh Allah, maka harus diatur oleh pembawa agama, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini zakat, setelah itu zakat mengalami semacam perjalanan yang mandek dari cita-cita sosial di zaman Nabi, yaitu keadilan. Pertama, kemandekan zakat ini bahwa kewajiban mengeluarkan zakat tidak dianggap kewajiban yang sama seperti halnya sholat. Jadi rata-rata orang Islam menganggap zakat ya memang wajib, tapi tidak seperti sholat. Sholat hampir seluruh orang Islam itu mempunyai kewajiban sholat, akan tetapi zakat tidak. Walaupun mereka mampu, walaupun mereka sudah menetapi syaratnya zakat, tetapi jarang di antara mereka
yang mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat, karena zakat dianggap bukan satu kewajiban yang sama sakralnya dengan sholat. Yang kedua, masyarakat yang sudah mempunyai atau di tempat level mempunyai kesadaran membayar zakat, ini pun mereka mandek di sana. Mereka menganggap bahwa zakat itu adalah ritual. Ketika mereka tidak mengeluarkan zakat, mereka berdosa. Mandek di sana. Padahal bukan urusan dosa saja, tetapi dia telah membunuh orang-orang lain yang mestinya mereka beri zakat kepada mereka, likai la yakuna dulatan bainal aghnia, agar kekayaan ini tidak berputar hanya di tangan para agnia saja, orang-orang kaya saja. Ada seorang ilmuwan muda, kiai muda yang sangat saya hormati, beliau Kiai Masdar Farid Masudi, Khatib Suriah PBNU, itu menulis buku yang judulnya Agama Keadilan. Itu lumayan bagus, di tahun 90-an menjadi trending topik, menjadi bahan yang dibuat diskusi oleh para sarjana Islam pada waktu itu. Isi dari buku Agama Keadilan yang ditulis beliau, Kiai Masdar Farid, itu menawarkan zakat dan pajak itu disatukan saja. Jadi disentralkan saja, dikelola saja oleh negara zakat itu. Dengan begitu, kata Masdar dalam bukunya, akan mencapai dua cita-cita sekaligus, yaitu kemakmuran secara menyeluruh, secara sentral kenegaraan. Yang kedua, juga sekaligus mampu meraih cita-cita zakat itu sendiri, yaitu membela yang lemah. Akan tetapi ide Kiai Masdar ini agak sulit, karena ketika zakat ini disentralkan, akan menemukan kendala-kendala yang tidak mudah untuk diselesaikan. Contoh kecil, dalam fikih diatur zakat itu tidak boleh dikeluarkan di daerah muzaki, di daerah pengeluar zakat. Contoh, Pak Abdullah mengeluarkan zakat di desanya, umpama namanya Ambeng-Ambeng, maka karena Pak Abdullah ini penduduk Ambeng-Ambeng, selagi di desa yang namanya Ambeng-Ambeng itu masih ada fakir miskinnya, Pak Abdullah tidak boleh mengeluarkan zakat di luar Ambeng-Ambeng. Dan sangat realistis aturan zakat seperti itu. Bagaimana mungkin Pak Abdullah mengeluarkan zakat umpama di Watang atau di Tirem atau di Ndodok sampean, padahal Pak Abdullah setiap hari melihat tetangganya sendiri tidak makan. akan berdampak hubungan sosial yang tidak harmonis dan akan menimbulkan kejahatan, terutama di Pak Abdullah sendiri. Kendala yang kedua, umpama zakat yang berjalan saat ini memang dikelola oleh
oleh badan-badan swasta, dikelola oleh masyarakat sendiri tanpa disentralkan ke Jakarta, ke pemerintah umpamanya. Karena zakat ini adalah satu kekuatan civil society yang dimiliki oleh civil society itu, sehingga rumah-rumah civil society milik masyarakat ini bisa mandiri tanpa uluran tangan dari pemerintah. Contoh zakat yang diberikan kepada para kiai ini, karena para kiai ini tidak pernah menerima uluran tangan berupa gaji dari pemerintah, sehingga kiai mampu mengkritisi pemerintah, menjadi penyeimbang bagi pemerintah karena dia tidak merasa dibantu oleh pemerintah. Mereka punya pesantren mandiri, ya kadang-kadang dibantulah itu, tapi nilainya kan jarang, tidak seperti pegawai negeri yang menerima bulanan. Ini kalau disentralkan zakat, digabungkan seperti ide Kiai Masdar, maka sumber power civil society ini akan hilang. Masyarakat akan kehilangan kekuatan keagamaan yang netral, sehingga bangunan keagamaan yang dibangun oleh masyarakat tanpa bantuan pemerintah ini sedikit banyak akan goyah. Saya kira itu kendala yang sehingga membuat saya kurang sependapat dengan ide yang ditawarkan oleh Kiai yang saya hormati, Kiai Masdar Farid Masudi. Secara pribadi saya sangat menghormati beliau, saya mencium tangan beliau, akan tetapi secara ide tentu kami boleh berseberangan dengan ide beliau, kami tidak setuju dengan ide beliau. Saya kira ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.